ciri self esteem yang sehat dan juga self esteem yang tidak sehat. Kalau yang sehat itu seperti yang aku katakan tadi, tidak minder, ya. Minder itu pasti tidak percaya diri, seringkali mengkerdilkan diri sendiri. Nggak bisa aku, beda. Kalau misalnya kita punya self esteem yang sehat, ketika kita tidak minder, apa kita lakuin? Belajar, memantaskan diri, ya enggak, supaya bisa jadi layak, gitu ya. Kalau contoh orang yang self esteem tidak sehat itu contohnya apa sih? Merasa nggak layak terus. Aku loh, nggak pantas deh kayaknya jadi pengasuh, nggak bisa deh kayaknya aku. Itu dulu otaknya. Itu contoh self esteem yang tidak sehat ya. Kemudian self esteem yang sehat itu saja itu tadi, tidak arogan, ya, tidak merasa jumawa. Jika sudah apapun, nggak hanya menjadi pengasuh aja, tapi orang dengan jabatan apapun, dalam kondisi apapun, ketika self esteem yang sehat, ya dia tidak arogan, mau menerima kritik. Lalu tahu batas kemampuan. Tahu batas kemampuan ini bukan tidak sama ya dengan minder. Tapi dia lebih tahu gimana, apa sih kapasitasnya dia, apa sih kekurangannya dia, kelebihannya dia. Kalau misal kapasitasnya sampai sini, lalu potensi apa kira-kira yang bisa digunakan untuk menambah kemampuannya. Kemudian nanti akhirnya dia menetapkan batasan baru lagi. Jadi nggak stuck di situ ya. Tahu batas kemampuan itu maksudnya. Terus lalu selanjutnya mampu belajar dari kesalahan. Itu contohnya. Karena self esteem itu dibentuk dari apa sih? Banyak dari lingkungan, dari cara kita diperlakukan. Kemudian sadar bahwa dirinya berharga tanpa harus dibandingkan, tanpa harus dibuktikan. Jadi kita nggak perlu tuh dalam hati nggak usah ngebandingin secara langsung deh, atau nggak usah nunggu, nggak usah kita ngasih kode ke orang atau membandingkan kita dengan misal aku ngasih kode ke temanku supaya dia membandingkan aku yang lebih baik dan temanku, nggak perlu kayak gitu. Jadi karena dia sadar value-nya seberapa, nilai dirinya seberapa, akhirnya tanpa pengakuan apapun, tanpa validasi apapun, ya ini aku gitu, aku tahu siapa diriku, seperti itu. Tidak perlu dibandingkan dan tidak perlu dibuktikan, ya. Kemudian contoh self esteem rendah, merasa tidak pantas jadi pengasuh, takut mengambil keputusan atau ragu mengambil keputusan. Ragu itu boleh, tapi nggak selamanya kita ragu. Ragu untuk menunda membuat keputusan yang benar itu boleh, tapi kalau selamanya ragu itu tidak baik ya. Kemudian sensitif sekali terhadap kritik, mudah tersinggung serta merasa tidak dihargai. Kenapa kok orang bisa merasa tidak dihargai? Karena pemahaman akan harga dirinya sendiri itu sudah rendah. Akhirnya dia merasa bahwa ya orang lain nggak menghargai aku. Kita sebagai orang yang self esteemnya sehat ngelihatnya siapa yang nggak menghargai kamu gitu. Aku aja menilai diriku seperti ini, aku nggak memandang kamu seperti itu. Berarti masalahnya ada di dia sendiri. Dan yang bisa membenahi itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Oke, next. Nah, di dalam psikologi kita menyebut Maslow hierarki atau kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini semua pasti dibutuhin sama manusia. Mau manusia yang sekelas presiden, mau yang apapun jabatannya, selama dia manusia pasti membutuhkan kebutuhan ini selayaknya manusia. Nah, kita bahas satu persatu. Kebutuhan fisiologis contohnya apa? Makan, tidur, terus punya rumah. Butuh nggak manusia? Ya, sangat butuh ya. Kita butuh makan, ya, butuh tidur yang cukup, dan butuh papan atau rumah di mana kita bisa ya beraktivitas dan lain sebagainya, punya keluarga dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya, kebutuhan manusia di level kedua itu adalah rasa aman. Ini yang selalu manusia cari. Dan nggak akan pernah berakhir, teman-teman. Kalian mungkin tidak hidup tanpa rasa aman, tapi pernah merasa tidak aman? Dan kalian pasti akan mencoba nggak buat mencari rasa aman itu? Entah rasa aman kalian mendekatkan diri kepada Allah, atau setelah itu dalam ranah manusia sesama manusia kalian juga cari, ya nggak? Iya. Itu semua adalah kebutuhan dasar manusia ya, dan itu nanti yang akan dicari adik-adik kalian ketika ada suatu masalah atau tidak ada masalah pun. Kemudian kasih sayang. Manusia itu butuh kasih sayang tidak? Yeah. Butuh sekali ya, karena kita punya nurani. Kita punya nafsu yang baik sebenarnya, condong mengarahkan kita kepada kebaikan. Gitu. Jadi nggak salah kalau teman kalian itu ada yang merasa mau memantaskan diri jadi seorang ibu, masya Allah. Mau jadi calon istri yang baik, masya Allah, amin ya, semoga dapat siapa juga gitu ya. Itu nggak apa-apa, kenapa? Karena kebutuhan manusia untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta, itu semua manusia masih dapat. Karena kalau misal nggak dapat kasih sayang ya teman-teman, nggak bisa sampai di titik self esteem dan aktualisasi diri. Jadi sebelum ke tingkat yang paling tinggi, yang bawah-bawah ini harus dipenuhi dulu. Dan untuk memenuhi ini itu ada caranya. Misal dari makan pun, dari kita cari tempat tinggal pun, tidur pun ada ilmunya nggak? Ada. Buat menciptakan rasa aman ada. Belajarnya nggak? Rasa aman tuh gimana maksudnya? Rasa aman yang indah sama kamu tuh gimana? Iya nggak? Ya. Kemudian gimana caranya juga dapat kasih sayang sehat? Nanti kita tahu mana pasangan yang baik itu gimana caranya jadi pasangan yang baik, jadi ibu yang baik dan sebagainya. Kan akhirnya goalsnya kan supaya kita dapat cinta yang sehat, ya kan? Dapat keluarga yang bisa sakinah mawaddah warahmah, ya kan? Dimana di situ pasti ada kasih sayang. Seorang konselor itu harus punya kemampuan inti, keterampilan inti mendengarkan aktif. Selanjutnya itu adalah komunikasi asertif yang akan dijelaskan oleh teman saya Anissa. Oke, waktu dan tempatnya dipersilahkan.
Oke, baik teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya adalah komunikasi asertif. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu komunikasi asertif? Jadi komunikasi asertif itu adalah kalian tuh berani ngomong jujur, terus ngomongnya tuh jelas dan sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalian tuh apa ya? Pada dasarnya komunikasi asertif adalah komunikasi jujur, jelas dan tetap sopan. Jadi bukan yang marah-marah. Biasanya kalau misalnya ada adik kita buat salah, kita kan langsung langsung marah. Padahal kan kita nggak harus marah. Kita itu bisa ngomong jujur. Kesalahannya dia itu apa? Kita bisa omongin tanpa kita itu harus marah-marah. Terus kita tuh harus jelas, kita harus tegas. Jadi orang tegas itu bukan berarti kita tuh harus marah-marah. Kan kebanyakan yang kita lihat itu adalah orang tegas, dia tuh ngomongnya dengan nada tinggi. Seperti itu kan, kebanyakan kita lihat kan seperti itu. Padahal orang tegas itu nggak harus dia itu ngomong dengan nada tinggi, tapi omongnya itu jelas dan nggak menyinggung perasaan orang lain gitu loh. Terus dan harus sopan, karena ketika kita marah itu kan kita itu kadang nggak bisa mengontrol diri kita. Kadang kita suka kelepasan, kadang kita suka nggak sadar kalau ternyata omongan kita itu menyinggung orang lain. Kalau ternyata omongan kita itu menyinggung perasaan adik-adik kita, adik-adik pondok ya. Jadi kita harus ngomongnya itu menegur dia dengan sopan. Terus pembina itu perlu tegas tanpa marah tadi, dan disiplin tanpa kasar. Terus mampu bilang tidak dan memberi batasan dan meminta bantuan. Mampu bilang tidak. Misalnya kalau ada adik-adik kalian ini, kan mereka belum tahu ya, belum tahu banyak gimana sih peraturan di pondok, harus ngapain aja di pondok itu, mereka kan belum tahu. Jadi kan mereka belum tahu. Terus waktu itu kalian tuh lagi sibuk-sibuknya nih, lagi hektik sama. Biasanya kalau pengurus itu kesibukannya apa aja sih? Ada yang udah jadi pengurus di sini? Belum. Tadi ada yang udah? Tadi ada yang udah belum? Oh belum semua di sini. Mungkin kalian ada yang tahu kesibukan pengurus itu apa aja? Mima. Merekam merekam. Oke. Jadi misalnya kesibukan pengurus tadi kan mereka terus mengasuh adik-adiknya kan. Nah itu kan hektik banget ya. Kalian bener-bener sibuk banget, kalian lagi pusing-pusingnya, terus adik-adik kalian ini tiba-tiba mereka minta bantuan. Kak ini gimana? Aku nggak paham. Terus kalian kan lagi sibuk, dan kalian bisa bilang, maaf ya, aku sekarang masih sibuk. Bisa nggak? Nanti aku bantu setelah aku selesai. Seperti itu. Kalian bisa ngomong seperti itu. Dan kadang kan kalau kita lagi pusing, kita lagi hektik, kita lagi banyak banget yang harus diurus, itu kan emosi kita itu kurang stabil ya. Bisa aja kita itu, padahal adik-adik kita itu ngomongnya dengan bahasa yang sopan, tapi karena kita lagi emosi lagi pusing, kita jadi ngomongnya agak kasar mungkin ya. Kayak ada adik kita yang minta tolong kita, kak ini gimana? Terus kita kan lagi pusing, terus kita ngomong, kamu apaan sih, jangan ganggu aku dulu dong, aku kan lagi pusing, bisa nggak ngomongnya nanti aja gitu kan. Jangan seperti itu. Tapi kita bisa bilang, maaf ya sekarang aku lagi sibuk, nanti aku bantu ketika aku sudah selesai melakukan tugas aku. Terus kalau misalnya si adiknya ini bilang gini, tapi kak aku butuh bantuannya itu sekarang, aku nggak bisa kalau nanti gitu kan. Nah kalian bisa kasih solusi, kalau kamu emang butuh bantuannya sekarang, kamu bisa tanya ke pengasuh yang lain, kamu bisa minta bantuan ke pengasuh yang lain. Jadi lebih enak juga kan kalau misalnya kita tuh nggak marah-marah. Lalu selanjutnya adalah itu tadi contoh, aku udah sedikit sebutkan ya contoh kalimat asertif. Arahkan aturan, aku butuh kamu ikutin aturan kamar. Biasanya kalau di kamar itu ada aturan apa aja? Tidak tepat waktu. Terus terus apa ada larangan untuk gak boleh berisik atau apa? Berisik ya. Dilarang baca novel. Apa? Dilarang baca novel. Dilarang baca novel. Tidak tertulis. Dilarang begadang. Mau baca novel. Begadang. Dilarang begadang. Dilarang baca novel di depan KM. Wajib MCH. MCH apa? Mandi kering. Oh. Oke. Jadi tadi ya ada yang harus matikan lampu. Nah, tapi ada anak yang dia itu takut kalau lampunya dimatiin. Apa sih, ada lagi nggak yang misalnya kalau kalian itu melanggar aturan di kamar terus ada hukumannya? Ada kok. Nggak ada. Ada konsekuensinya, ada hukumannya? Tidur di luar. Oh ya, ada tidur di luar. Kunci biasanya kan. Kekunci. Kan kalau begadang otomatis Di aula. Di luar belum masuk kamar. Oh, belum masuk kamar. Jadi kan dikunci dari dalam. nggak bisa masuk jadi tidur. Tapi kalau ada jendela loh. Oh, bisa lewat jendela? Bisa. Pengalaman saya. Oh gitu, pengalaman ya. Kita ambil contoh kalau kita nggak boleh berisik ya. Jadi
ada nih 1 atau 2 anak, mereka tuh berisik banget, mereka kayak asik-asiknya cerita, tawa-tawa, terus mereka tuh mengganggu teman-teman sekamarnya. Dan akhirnya teman sekamarnya ini ngadu dong karena mereka ngerasa gak nyaman. Kak, ini loh temanku berisik terus, aku gak bisa tidur karena kalau cerita terus mereka ketawa-ketawa terus, padahal udah mau waktunya tidur. Nah, terus apa? Kita tuh jangan langsung marahin mereka. Kamu bisa gak sih gak usah berisik? Teman-teman kami ini loh butuh istirahat. Jangan gitu, jangan marah-marah. Karena kita bisa ngomong kayak gini. Aku butuh bantuan kamu buat ngikutin aturan di kamar. Jadi bisa nggak kalau misalnya kamu emang pengen cerita, kamu tuh ceritanya pelan-pelan aja. Jadi aku butuh bantuan kamu buat menjalankan peraturan di kamar biar teman-teman kamu itu juga ngerasa nyaman seperti itu. Jadi kan lebih enak didengar ya, misalnya ngomongnya tuh pelan-pelan dan nggak marah. Jadi seperti itu. Lalu menegur. Misalnya ada nggak ketika rutinan, terus misalnya ada yang terlambat. Biasanya rutinannya ngapain sih di sini? Halako. Ngaji. Sholat, Dari pagi siang. Sekarang makanan. makan. Semuanya kecuali mandi. Ada kayak kajian gitu nggak? Ada. Kajian. Kalau misalnya telat kajian, biasanya ya, apakah ditegur? Masuk. Ustadznya sabar. Banget, love you. Santrinya nggak nakal. Lengkapi Pak. Ya, kayak gitu. Jadi misalnya nih, gimana cara kita mengekspresikan emosi ketika kita lagi bad mood? Itu tadi kan udah aku jelasin gimana caranya biar kalian tuh nggak meledak-ledakan. Kalian boleh kok mengekspresikan diri, tapi jangan sampai marah yang meledak-ledak karena itu juga nggak bagus. Jadi emosi itu tetap harus diuraikan, tapi dengan cara yang benar. Terus dari sini apakah ada yang bertanyakan teman-teman? Kak, ya, bagaimana kita menghadapi santri yang dia itu silent treatment, tapi dia itu punya masalah yang kelihatan, misalnya mencuri. Dan itu kan harus kita atasi biar nggak jadi, kalau kita diamkan kan takutnya jadi habit kan, takutnya jadi kebiasaannya dia. Tapi pas waktu kita kayak tanya, kamu kenapa gini-gini, dia silent treatment, dia nggak mau ngomong sama kita. Apakah kita membiarkan atau gimana? Oke, kalau mencuri itu sudah tergolong ini ya teman-teman, karena mencuri itu sudah termasuk tidak kriminal ya sebenarnya. Mencuri jeruk. Mencuri hatinya Bilqis maksudnya. Astagfirullahaladzim. Udah ketara, Kak. Gimana? Apa mama Bilqis? Astagfirullahaladzim, ada yang sama saya. Kan kalau sekarang ya. Oke. Jadi gimana saya lanjut banget? Karena saya itu ternyata dia punya masalah kriminal ya, mencuri. Mencuri itu kan sebenarnya banyak tipenya, ada yang mencuri karena butuh, mungkin karena klepto aja. Klepto tahu ya? Yang cuma punya keinginan aku ngambil aja. Aku pengen nggak ada dasar aku butuh atau kepepet gitu. Klepto itu kan memang penyakit ya. Apa yang sesuai dari mata aku nggak punya, aku ambil. Dan kalau ketahuan dan cenderung impulsif, nggak perlu merencanakan strategi. Tapi kalau ketahuan gimana ya? Gimana caranya mencuri nggak ketahuan? Orang yang klepto itu nggak kayak gitu. Acak gitu. Nah, benar kayak ya udah kayak gitu. Ada yang mencurinya kayak gitu banyak. Nah kalau misalnya kita temui seperti itu nih, kebetulan siapa? Maaf namanya siapa? Aulia. Sama namanya kita. Aulia. Misalnya menemui hal itu. Apa namanya mencuri ya? Terus ketahuan Aulia. Nah, Aulia itu sebagai pengasuh punya kewajiban untuk ikut mengintervensi sebenarnya. Pertama mungkin sebelum Aulia masih ragu gimana cara menanganinya, boleh konsultasi ke ustazah senior. Konsultasi ke ustazah senior dulu, dikomunikasikan. So, nanti untuk insya Allah kalau ustazah senior itu mungkin bisa tahu ya pendekatannya kayak gimana, ya ustazah itu ya. Untuk mulai dari sesi konselingnya sama santri itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi, gimana caranya mendengarkan aktif, mulai dari nggak menghakimi, nggak menggurui, nggak menyalahkan, dengerin sampai selesai dulu. Active listeningnya itu dipakai keterampilan intinya. Terus kemudian komunikasi asertif, dia kayak jelasin sama Anissa. Dan kita atur emosi, regulasi emosi itu dia berperan di situ. Waktu kita udah dengerin ceritanya, atau mungkin kita berusaha menggali ceritanya, atau dia kok diem aja sih anak ini nggak mau ngomong, terus aku gitu kan emosi kita kan udah ikut ya, ikut. Kalau sudah kita cukupkan sampai sini, atau ada yang mau ditanyakan? Baik teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya, hadirnya, sehingga kita bisa melangsungkan sharing session ini. Dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tugas matkul kita. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina Aulia dan teman saya Anissa Akidatul. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada salah kata. Iya benar. Sekian, terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.